penjelasan kiasmus itu sebagian besar sudah ada di dalam materi yang sudah saya bagikan. Memang belum sepenuhnya materi itu, karena saya sedang menyiapkan juga, sedang merevisi, menambah-nambah juga. Tetapi apa yang sudah saya bagikan itu sudah sangat cukup untuk membekali kita. Sudah sangat-sangat cukup. Kiasmus, kalau kita bicara tentang kiasmus itu adalah kiasan di mana kata-kata atau konstruksi tata bahasa atau konsepnya diulang dalam urutan terbalik. Dalam bentuk yang sama atau bentuk yang dimodifikasi. Dengan kata lain, klausa dari kalimatnya menampilkan paralelisme yang dibalik. Paralelisme yang dibalik. Ini dulu, kita pahami dulu tentang definisi kiasmus. Kiasmus adalah kiasan di mana kata-kata, konstruksi, tata bahasa atau konsepnya diulang dalam urutan terbalik. Dalam bentuk yang sama atau bentuk yang dimodifikasi. Kita berhenti dulu di sini. Saya mau bicara tentang konsep berpikirnya orang Yahudi. Kalau kita berbicara tentang pola berpikir orang Yahudi, berbicara tentang pendidikan, ya, bicara tentang pedagogos, bicara tentang dunia belajar mengajar, maka memahami pola berpikir adalah satu strategi pendidikan yang baik. Nah, ini ada Bapak Ibu yang ambil jurusan Pakan, saya mau tanya, pola berpikir peserta didik itu ada berapa macam Bapak Ibu? Pola berpikir peserta didik itu ada 4 macam. Divergen, konvergen, asimilator, dan akomodator. Nah, sebagai pendidik yang baik, itu kita sudah harus langsung bisa mencoba untuk mengklasifikasi kelas kita. Misalnya di sini ada 29 mahasiswa. Sebaiknya itu saya harus bisa mengambil satu kesimpulan dan mengklasifikasikan mahasiswa saya ini lebih banyak pola berpikir apa? Asimilator, akomodator, atau divergen atau konvergen. Nah, berdasarkan pola berpikir itu, lalu saya melakukan pendekatan pengajaran melalui pola berpikirnya. Begitulah kira-kira ya, pentingnya memahami pola berpikir. Nah, sekarang kita bicara pola berpikir orang Yahudi. Saya melihat di sini, di mana-mana buku yang saya baca, akan bermuara pada dua pola berpikir ini. Yang pertama adalah paradoks, dan yang kedua adalah kiasmus. Dan ternyata bahwa bangsa Israel ini secara umum atau pada umumnya memiliki atau berpola pikir paradoks dan kiasmus. Khususnya saya arahkan perhatian saya kepada kelompok masyarakat Yahudi di zaman Alkitab. Ya, bukan masyarakat Yahudi yang baru memproklamasikan kemerdekaannya di tahun 48. Nah, dalam pola berpikir ini, kita akan sangat dibantu sekali untuk memahami Alkitab. Karena yang menulis Alkitab adalah orang-orang Yahudi. Hanya beberapa orang yang bukan orang Yahudi, ya, Lukas dan Markus. Tetapi sisanya semuanya orang Yahudi. Dan Lukas dan Markus itu pun sudah menjadi Yahudi proselit ya. Walaupun dia tidak berkewarganegaraan Yahudi, tidak memiliki gen Yahudi, tetapi ya budaya, pola berpikir dan lain sebagainya itu sudah ke Yahudi-Yahudian. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dalam tulisan-tulisan Lukas dan tulisan-tulisan Markus, kita temukan pola berpikir kiasmus, pola berpikir yang dipakai orang-orang Yahudi. Kalau kita mencoba untuk memahami arti paradoks, paradoks adalah sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan asumsi umum, tetapi dalam kenyataannya mengandung sebuah kebenaran. Jadi kalau kita melihat definisi dari pola berpikir paradoks, ini pola berpikir seperti ini sering kali kita temukan dalam kalimat-kalimat Tuhan Yesus. Banyak sekali pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus itu yang paradoks. Banyak sekali. Salah satu contoh ketika Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari kelompok Herodian, apakah kita harus membayar pajak kepada Kaisar? Itu jawaban paradoks loh itu. Artinya apa? Bahwa kalau Tuhan Yesus memiliki pola berpikir seperti itu, maka semua orang-orang di sekitarnya pasti juga punya pola berpikir yang sama.
Ya, walaupun saya menggunakan pendekatan induktif dalam hal ini ya, tetapi saya berpikir berdasarkan pengalaman saya menganalisa Alkitab, firman Tuhan, ya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pola berpikirnya itu juga dilakukan oleh murid-muridnya. Nah, kemudian yang kedua adalah kiasmos. Jadi kiasmos ini adalah salah satu cara menyampaikan sesuatu dalam bentuk kalimat ataupun dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kiasan di mana kata-kata atau dalam konstruksi tata bahasa atau konsepnya itu diulang dalam urutan yang terbalik. Nah, urutan yang terbalik, pengulangan dalam urutan yang terbalik itu disebut dengan paralelisme terbalik. Ya, paralelisme terbalik. Nah, coba perhatikan apa yang saya tuliskan di sini. Kiasmos itu digolongkan sebagai bahasa kiasan. Sekalipun pada kenyataannya kiasmus itu menjadi bahasa sehari-hari bukan dalam pengertian bahasa kiasan. Tetapi kenapa dia digolongkan sebagai bahasa kiasan? Karena dalam cara menyampaikannya itu menggunakan pola berpikir paralelisme terbalik. Jadi kiasmus itu adalah seseorang menggunakan kata-kata atau menggunakan tata bahasa, menggunakan konsep atau topik atau tema yang diulang dengan urutan terbalik. Kalau digambarkan seperti ini, Bapak Ibu. Pertama dia mengatakan A, kemudian setelah sampai pada satu titik, dia akan mengulangi apa yang dikatakan tadi barusan dengan bahasa yang terbalik, dibalik. Nah, itu namanya paralelisme terbalik. Contoh misalnya ada satu kiasmus yang Tuhan Yesus pakai. Tuhan Yesus pernah mengatakan, hukum Taurat untuk manusia bukan hukum Taurat untuk manusia bukan manusia untuk hukum Taurat. Nah, ini adalah kalimat dalam bentuk kiasmus. Ada juga kiasmus yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pernah sering mendengarkannya, cuman kita tidak tahu itu bahasanya disebut bahasa apa gitu ya. Misalnya makan untuk hidup bukan hidup untuk makan. Atau terbalik, hidup untuk makan bukan makan untuk hidup. Nah, apa yang disampaikan dalam kalimat itu adalah kalimat dalam bentuk kiasmos, paralelisme terbalik. Setelah saya menyelidiki Alkitab dengan berbagai macam literatur yang berkaitan dengan kiasmos, ternyata di dalam Alkitab, mulai dari Kejadian sampai di kitab Wahyu, itu bertebaran banyak sekali kiasmus. Kalau seandainya saya mau presentasikan, ada berapa kiasmus di dalam Alkitab? Saya bisa katakan ada kurang lebih 85% isi Alkitab itu ditulis dalam bentuk kiasmus. 15%-nya tetap ditulis dalam kiasmus, tapi dalam pengertian kiasmus yang lebih luas. Tetapi kiasmus yang betul-betul kiasmus itu kurang lebih 85%. Jadi kalau kita berpikir paralelisme terbalik, itu seperti gini, 1, 2, 3, nanti setelah sampai di 3, kita kembali 3, 2, 1. Nah, pertanyaannya, apakah kalimat 1, 2, 3 itu topiknya adalah sama dengan 3, 2, 1? Jawabannya iya sama. Cuman dibalik kalimatnya. Kalau sekarang kita lihat bagaimana pola berpikir kita. Kita memiliki pola berpikir linier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ketika kita memiliki pola berpikir ini, bertemu dengan Alkitab yang memiliki pola berpikir kiasmus, maka sebenarnya itu sudah terjadi kontradiksi. Kita membaca Alkitabnya, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, kita berpikir bahwa ayat 1 itu didukung, dijelaskan ayat 2. Ayat 2 dilanjutkan ke ayat 3. Ayat 3 dilanjutkan ke ayat 4. Ayat 4 dilanjutkan ke ayat 5, dan seterusnya. Itu cara kita membaca Alkitab. Ya Pak ya? Ya, Bapak Ibu, iya Pak ya? Cara membaca kita seperti itu. Tetapi cara membaca Alkitab yang benar, 1, 2, 3, balik 3, 2, 1. Jadi,
Ini saya mau coba untuk membawa saudara kepada pemahaman yang mendasar dulu antara pola berpikir kita dengan pola berpikir kiasmus. Kita ini adalah seorang penafsir, seorang eksegetor. Kalau yang kita baca adalah bacaan kiasmus dengan pola berpikir kiasmus, maka kita nggak boleh paksa membaca bacaan kiasmus itu dengan pola berpikir linier. Kembali lagi kepada penginspirasian Roh Kudus. Roh Kudus menginspirasikan firman Tuhan kepada penulis kitab. Penulis kitab suci adalah orang Yahudi. Orang Yahudi berpikir kiasmus. Alkitab kemudian ditulis dalam bahasa kiasmus. Kita sebagai orang Kristen berpikir linier. Ketika kita membaca Alkitab, kita baca Alkitab linier. Salah. Ya, jangan pikir salah itu sudah berdosa begitu ya. Jangan ya. Ada dosa, ada salah yang berdosa, tetapi ada salah yang tidak berdosa. Bapak Ibu jangan khawatir. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bikin makalah tidak dapat 4,0, jangan berpikir bahwa Bapak Ibu sudah berdosa. Salah iya, tapi tidak berdosa. Lalu ada Alkitab yang mengatakan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Oke. Kita lanjut kembali ke kiasmus ya. Sorry ini. Nah, jadi di sini kita perhatikan bahwa kiasmus ini adalah pola berpikir orang Yahudi, pola berpikir para penulis kitab. Dan setelah dilakukan penyelidikan, 85% isi Alkitab itu adalah dalam bentuk kiasmus, yaitu dalam bentuk penulisan paralelisme terbalik. Dan kita lihat di sini baik dari dalam perjanjian lama sampai di perjanjian baru, dari ayat, kalimat, paragraf, perikop, pasal, dan kitab, semua ditulis dalam bentuk kiasmus. Sebagian besar. Maka dari itu kita harus bisa memahami semua pemikiran orang Yahudi, terutama di dalam tulisan-tulisan naskah-naskah Alkitab. Dengan memahami pola berpikir Yahudi, dengan memahami kiasmus, maka kita akan semakin mudah memahami firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Nah, sekarang masuk ke rumus kiasmus. Ada banyak jenis rumusan kiasmus yang dapat terjadi di dalam penulisan Alkitab. Tidak harus seperti yang ada di papan tulis ini. Tetapi untuk kita memahami bagian-bagian dasar kiasmus, kita mulai dari yang sederhana dulu. Jadi rumus kiasmus itu misalnya AB, BA, ABC, CBA. Kemudian ada juga rumus kiasmus yang AB, kemudian C, lalu kembali B aksen, A aksen. Nah, itu adalah rumus kiasmus. Nah, apa manfaat kiasmus? Di sini saya tuliskan beberapa manfaat, tetapi sebenarnya memiliki manfaat yang jauh lebih banyak ya. Kita bisa menggunakan kiasmus itu sebagai analisa konteks dekat. Kita juga bisa menggunakan kiasmus itu sebagai analisa konteks jauh. Kita juga bisa menggunakan kiasmus ini sebagai penyusunan kerangka khotbah. Bentuk kiasmus seperti ini. Ini adalah kiasmus dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 14. Kalau kita lihat dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 14, pada waktu kita membaca, maka kita akan membaca Kejadian 3 ini secara linier. Setelah ayat 14, kita baca ayat 15, 16, 17, 18. Nah, itu seperti satu kerangka yang sistematis, hitungan angka dari 1 sampai 23 atau 1 sampai 14. Betul tak? Seperti itu. Tetapi sebenarnya di dalam membaca Alkitab itu nggak boleh dengan cara linier. Kalau Alkitab itu ditulis dengan kiasmus, maka kita harus membacanya dengan kiasmus. Bagaimana cara membaca kiasmus? Kalau kita lihat A di sini, ya A, lalu saya berikan garis penghubung ke aksen, B ke B aksen. Apa maksudnya? Bahwa di dalam ayat 1 yang saya beri simbol A, itu adalah satu tema atau satu topik dengan ayat A aksen, ayat 23. Jadi kalau kita membaca ayat 1, harus membaca ayat 23 juga. Pada saat kita membaca ayat 2, kita membaca ayat 22b.
Pada waktu kita membaca ayat 24, kita harus membaca kita membaca ayat 4, kita membaca ayat 22. Kita membaca ayat 6, kita membaca ayat 21. Kenapa demikian? Karena ditulis dalam bentuk paralelisme terbalik. Jadi kalau kita lihat di sini, seperti contohnya ayat 13 itu berkorespondensi dengan ayat 16. Ayat 13 topiknya unto the woman. Ayat 16 topiknya juga unto the woman. Itu artinya bahwa pada saat kita membaca ayat 13, maka referensi yang harus kita baca adalah ayat 16. Atau sebaliknya, pada saat kita membaca ayat 16 ini tidak boleh berdiri sendiri karena dia memiliki kaitan korespondensi dengan ayat 13. Jadi sebenarnya mulai dari ayat 1 sampai ayat 23 itu topiknya satu, cuman cara membacanya jadi seperti dua. Jadi setelah ayat 14 balik lagi dia ke topik awal, tapi balik lagi seperti topik yang di atas, tetapi dilakukan dengan urutan yang terbalik. Makanya disebut dengan paralelisme terbalik. Nah, sekarang kita coba untuk melihat secara praktis, supaya Bapak Ibu memahami di mana letak pentingnya kiasmus ini. Sebentar ya, saya pakai ini dulu. Nah, saya ambil contoh dalam Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1. Nanti kita ambil contoh dari kitab Perjanjian Baru ya, seperti yang tadi saya sampaikan, saya mau ambil dari Galatia. Tetapi supaya Bapak Ibu juga yakin dan percaya bahwa di dalam Perjanjian Lama pun mulai dari Kejadian itu sudah ada kiasmus, sampai di masa Perjanjian Baru itu sudah ada kiasmus. Di sini saya tulis Mazmur. Kenapa harus saya pilih Mazmur? Karena ini contoh yang paling mudah, ya. Bahasanya mudah, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Kalau Bapak Ibu disuruh menyusun khotbah Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, kira-kira kerangka khotbahnya bagaimana? Dibagi menjadi 3 pokok bahasan. Ya. Ada 3 tiang rohani, yaitu menurut metode atau ilmu homiletika. Ada tiang rohani, 3 tiang rohani dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Tiang rohani pertama ayat 1 dan ayat 2. Tiang rohani yang kedua ayat 3 dan ayat 4. Tiang rohani yang ketiga adalah ayat 5 dan ayat 6. Bukankah seluruh persiapan khotbah kita lakukan dengan cara ini? Ya atau ya? Atau ada yang melakukan dengan cara yang berbeda? Ya Soki, pakai cara apa kamu? Saya salah ini Pak ya, karena selama ini kan saya berpikirnya itu bentuk struktur tes Pak, bukan kiasmus. Oke, dalam bentuk khotbah tekstual maksudnya, persiapannya dengan khotbah tekstual. Yang seperti ini kan biasanya saya pakai itu saya sebut dia sebagai struktur tes Pak. Struktur teks, iya, tapi pola berpikir untuk menyusun struktur teks itu pola berpikir linier atau paralelisme terbalik? Paralelisme, karena biasanya begitu Pak, karena kita mau menemukan konteks dekatnya Pak, dan benang merahnya. Oke, kalau itu yang Bapak lakukan dengan cara yang berbeda, artinya dengan analisa pribadi, bukan dengan kiasmus, ya itu untung-untungan Pak. Untung-untungannya begini, kalau itu pas tepat seperti dalam kerangka kiasmus, ya puji Tuhan, betul berarti. Ketika kita melakukan konteks dekat, kita coba cari kaitannya dengan ayat yang sebelum dan sesudahnya. Nah itu, kalau kita melakukannya itu tanpa kiasmus, yaitu untung-untungan. Untung-untungannya adalah, apakah benar memang seperti itu? Dikaitkan seperti itu. Nah, oke, nanti kalau kita tidak melakukan dengan rumusan kiasmus, berarti ada kemungkinan 1 atau 2 topik akan mengalami kekeliruan. Nah, sekarang coba perhatikan apa yang saya sampaikan. Kalau kiasmus, bagaimana cara kiasmus untuk mendapatkan struktur khotbah? Kiasmus, cara mempersiapkan khotbahnya begini, kalau memakai metode paralelisme terbalik. Topik 1, betul, dalam ilmu homiletika kita pakai ada 3 tiang rohani. Tetapi unsur-unsurnya beda. Kalau dalam kiasmus, tiang rohani pertama ayat 1 dan ayat 6.
Bukan strip ya, bukan ayat 1 strip ayat 6, bukan ya. Ayat 1 dan ayat 6. Tiang rohani yang kedua, ayat 2 dan ayat 5. Tiang rohani yang ketiga, ayat 3 dan ayat 4. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah kita melakukan ini pada waktu kita membaca Alkitab atau kita mempersiapkan khotbah? Biasa yang kita pakai ini ya, Bapak Ibu ya, yang linear ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Roh Kudus menggunakan pola berpikir kiasmus. Kita menggunakan pola berpikir linear. Kira-kira apa yang kita lakukan ini dengan tulisan angka seperti ini, kita menemukan apa yang betul-betul menjadi titik tekanan inspirasi Roh Kudus? Tidak. Ya, Roh Kudus ingin kita mengatakan A, tapi kita mengatakan B. Roh Kudus ingin supaya kita menghubungkan, mengkorespondensikan 1 dengan 6, 2 dan 5, 3 dan 4. Tapi kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan pola berpikir linear. Sedangkan Alkitab itu disusun dengan pola berpikir kiasmus. Nah, nanti di dalam eksegese kritis, kiasmus ini akan membantu kita untuk memahami teks-teks yang sulit, yang mungkin kita golongkan teks itu sebagai teks-teks yang dilematis, ya, teks-teks yang dilematis. Atau kalau menggunakan istilah yang agak sedikit kasar, itu teks-teks yang memiliki skandal teologi. Ya, jadi jangan berpikir kalau skandal itu sesuatu yang gimana gitu ya. Jadi ada seorang hamba Tuhan itu, dia menggunakan istilah itu. Dan saya kemudian tertarik memikirkan, apa maksudnya skandal teologi ini? Jadi ada teks-teks ayat-ayat firman Tuhan itu yang bisa menyebabkan ketika kita kalau menafsirkannya itu tidak tepat, dia bisa menjadi skandal teologi itu. Begitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya konsep berpikirnya sederhana. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ya. Kalau di dalam kalimat hukum Taurat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum Taurat. Nah, ini adalah konsep paralelisme terbalik. Nah, ini paralelisme atau kiasmus yang terjadi pada satu kalimat pendek. Bagaimana kalau itu terjadi dalam satu perikop? Maka itu ada bentuk kiasmusnya tersendiri. Ya, nanti kita harus menggolongkan dan mengelompokkan ayat-ayat itu, dia berkorespondensi dengan ayat mana di dalam satu perikop atau di dalam satu pasal. Nah, untuk mengetahui apakah ayat itu memiliki paralel, kita harus tahu ayat ini topiknya apa. Lalu kemudian kita cari di ayat yang lain yang memiliki topik yang sama. Nah, berarti di situ terjadi paralel. Lalu kita bikin topik ayat 1A, lalu paralelismenya A aksen, itu ayat yang sekian. Berarti ayat 1 itu topiknya sama dengan ayat 23. Atau ayat 1, pola tata bahasanya sama dengan pola tata bahasa ayat 23. Atau tema teologinya sama dengan tema teologi ayat 23, ayat 1 tadi. Terus kita buat sampai seluruh perikop itu menemukan paralelisme terbaliknya. Seperti gambaran yang saya contohkan dalam Kejadian 3 ayat 14 ini. Kalau kita sudah menemukan paralelismenya, kita sudah bisa menangkap jalan pemikiran dari penulis kitab. Kalau kita menemukan bentuk paralelismenya, kita dengan mudah mampu menyusun kerangka khotbah. Dan ketika kita mengkorespondensikan dalam konteks dekat, ayat yang kita korespondensikan itu sudah pasti benar, bukan untung-untungan. Karena kita menggunakan pendekatan pola berpikir kiasmus yang memang dipakai oleh para penulis kitab suci. Jadi sebenarnya konsepnya cukup mudah, tetapi ini menantang. Beberapa asumsi yang kita buat tentang bagaimana kita harus membaca Alkitab, membaca kitab suci. Kiasmus mengacu pada urutan elemen kalimat atau ayat atau paragraf, bab, bahkan buku yang kemudian diulang dan dikembangkan.
tetapi dalam urutan terbalik. Kadang-kadang kiasmus ini disebut dengan paralelisme introvert. Paling baik itu kita bisa memahami seperti yang Tuhan Yesus katakan. Ya, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi sampai di situ, nah sekarang kita coba lihat apa yang tadi sudah kita lihat. Nah, kita dapat latihan menyusun kiasmusnya seperti ini. A, B, C, kemudian C aksen, B aksen, A. Siapa, itu A, menumpahkan darah, B, C, seseorang atau laki-laki, maka darah orang itu, ya C aksen, laki-laki itu, ya akan darahnya, B aksen, ditumpahkan. Jadi perhatikan di sini, antara A dan A aksen itu temanya sama. Antara B dengan B aksen itu temanya sama, darah. Antara C dengan C aksen itu temanya sama, manusia laki-laki. Nah, itu adalah cara untuk menyusun kiasmus A, B, C, C, B, A. Dalam Kejadian 9 ayat 6 ya, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, itu kalau dibuat kiasmusnya seperti ini. Nah, ini ada contoh dari, tetapi waktunya akan datang, dan sekarang adalah ketika para penyembah, ini Yohanes ini ya, Yohanes 4. Ketika para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini ayat 23a. Kiasmusnya ayat 24c. Harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa mencari seperti itu untuk menyembah Dia. 23b. Kiasmusnya paralelnya 24b. Dan mereka yang menyembah Dia. Puncak kiasmusnya adalah 24a. Tuhan adalah roh. Nah, jadi kalau kita lihat dalam bentuk kerucut seperti ini, maka kita dapat menemukan puncak dari sebuah kiasmus. Itulah yang paling menempati tempat yang paling ujung, di tengah. Ini adalah puncak kiasmus. Nah, puncak kiasmus ini kita juga bisa menjadikan dia sebagai salah satu cara untuk menemukan kata kunci. Ya, jadi dengan melihat puncak kiasmus ini, kita bisa tahu bahwa inilah yang ditekankan oleh Roh Kudus dalam seluruh rangkaian kalimat-kalimat yang ada di dalam satu perikop atau di dalam satu paragraf. Nah, dengan menggunakan rumusan kiasmus, kita bisa tahu puncak dari topik pembahasan di dalam satu perikop atau paragraf itu di mana? Ya, di bagian pucuknya segitiga. Ini kalau saya gambarkan segitiga itu jadi seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi ujung segitiga itu adalah C, ayat 24a. Jadi kalau kita mau khotbahkan ayat 23, 24, ayat 23 dan 24 dalam kitab Yohanes pasal 4, maka yang harus menjadi tekanan utama khotbah kita adalah 24a. 24a. Pak, saya mau khotbah tentang Bapa. Karena Bapa mencari yang seperti itu, Pak. Saya mau khotbah itu. Boleh. Kalau kamu mau khotbah 23b, boleh. Tapi nanti setelah kamu khotbah 23b, arahkan jemaat untuk melihat 24c, 24a. Kamu boleh enggak, Pak, saya khotbah di 24c? Boleh, silakan khotbah di 24c. Tapi puncak khotbah kamu arahkan ke 24a. Kenapa harus begitu, Pak? Ya, Roh Kudus menginspirasikannya kayak gitu kok. Waduh, ini kan berarti terikat dong, Pak. Berarti saya itu terkurung, Pak. Saya nggak bisa, berimprovisasi. Saya nggak bisa manuver dong, Pak. Lah sekarang kalau baca firman Tuhan yang diturunkan oleh Roh Kudus, kita mau improvisasi seperti apa? Kalau kita itu memberitakan firman Tuhan, yang harus kita beritakan itu kan inspirasi Roh Kudus, bukan inspirasi diri sendiri. Lah di mana letaknya kamu ingin mempertahankan diri bahwa kamu harus berimprovisasi
melanggar ketentuan inspirasi Roh Kudus. Dengan inspirasi itu kamu rela menurunkan kualitas inspirasi Roh Kudus hanya demi mempertahankan inspirasi, demi mempertahankan apa namanya tadi itu, saya pakai istilah apa? Improvisasi. Wah, kalau saya secara pribadi ya, saya nggak mau. Karena apa yang saya lakukan di dalam pemberitaan firman Tuhan itu bukan untuk mencuri kemuliaan Allah dan meletakkan saya di atas kemuliaan Allah. Saya memberitakan firman Tuhan untuk memuliakan Allah, bukan untuk memuliakan diri sendiri, bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi menyenangkan Allah. Itu kalau saya pribadi. Tapi kalau saudara punya pendapat lain, silakan ya Bapak Ibu. Selagi Bapak Ibu punya argumentasi teologi yang kuat. Jadi nggak masalah. Kalaupun seandainya Bapak Ibu tidak sejalan dengan saya, ya anggap saja dalam kuliah ini Bapak Ibu mendapatkan wawasan baru. Oh, ternyata dalam dunia kekristenan ada ya pandangan yang seperti itu. Ya, jadi kan positive thinking ya. Dan itu pun mendatangkan damai sejahtera untuk diri sendiri. Itulah kira-kira ya Bapak Ibu. Selama ini yang kita dapatkan pelajaran ketika kita mau membuat struktur dari perikop atau struktur dari sebuah pasal, itu kita dapat pelajarannya ya, mencari titik-titik titik-titik tekanan utama. Lalu kita juga carikan kalimat kunci dalam sebuah paragraf itu yang nanti menjadi topik utama dan lain sebagainya. It's okay, tetapi nanti dia harus dikembalikan atau diuji dengan kiasmus. Karena begini, kalau menurut saya ya, dulu saya juga seperti itu. Jadi kalau saya khotbah itu, saya khotbah dengan cara linier. Saya menggunakan struktur khotbah seperti dalam mata kuliah homiletika. Saya mencoba untuk membuat struktur paragraf, struktur perikop, struktur pasal, struktur sebuah buku itu secara linier. Tapi ketika saya tahu kiasmus, saya ganti sistem saya. Nggak masalah. Untuk menggantinya pun itu kan demi kebaikan. Apa keberatannya untuk mengganti? Kalau misalnya kita tidak sejahtera, saya tidak sejahtera dengan kiasmus. Lalu fakta di dalam Alkitab itu bentuknya kiasmus. Lalu kita sebut apa fakta itu? Para teolog dan para ahli teologi telah menemukan rumus genre kiasmus ini, pola berpikir seperti ini. Dan kemudian pola berpikir seperti ini itu sudah digali dengan matang, diuji, sampai kemudian dijadikan ilmu, salah satu bagian dari hermeneutika. Lah kalau misalnya, saya tetap pada pendirian saya tetap berpikir linier. Nah sedangkan yang kita baca itu kiasmus. Kenapa kalau kita tidak mau merendahkan hati, belajar untuk mau berubah? Nah untuk saya pribadi, saya berani tinggalkan pola-pola saya yang lama. Selagi saya menemukan pola yang baru itu memang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan manusia, maka saya akan rela meninggalkan teori saya yang lama. Itu kalau saya. Nah, tadi pertanyaannya, bagaimana Pak saya mengkombinasikan antara yang linier dengan yang kiasmus? Aduh, agak susah ya mengkombinasikan antara yang linier dengan kiasmus. Pola berpikirnya aja sudah lain. Yang satu terbalik, yang satu lurus. Jadi yang satu jalan lurus, yang lain jalannya begini, balik. Nanti jalan sedikit lagi, balik lagi. Jalan sedikit lagi, balik lagi. Yang satunya lurus terus. Ya beda. Beda. Nah nanti kita lihat di mana sebenarnya manfaat dari kiasmus ketika kita membaca Alkitab. Nanti saya contohkan di dalam Galatia. Nah, lalu pertanyaan yang berikutnya, kalau saya coba untuk tangkap maksud dari pertanyaan Pak Yasoki tadi. Lalu bagaimana caranya? Oke lah, sekarang saya mau merendahkan hati saya, merendahkan bukan merendahkan diri saya ya. Oke, saya mau dengan rela hati, mau coba mendisiplinkan diri membaca dengan cara kiasmus. Tapi sekarang gimana caranya Pak ya? Ya, untuk bisa menemukan kiasmus,
dalam sebuah bagian di dalam Alkitab, itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita mencari sendiri. Memang ini membutuhkan waktu, konsentrasi, tenaga, ya itu akan menghabiskan gula dan kopi, bahkan mungkin perlu cemilan juga. Akhirnya dapatnya seperti itu. Oke, kita sudah dapat kiasmusnya. Wah, puji Tuhan, saya belajar. Nah, kalau kita bisa menemukan kiasmus dari salah satu bagian Alkitab itu secara mandiri, wah puji Tuhan. Itu berarti saudara sudah naik level lebih tinggi dari orang-orang pada umumnya. Karena orang-orang pada umumnya membaca Alkitabnya linier. Nah, ini saya minta maaf ya. Coba Bapak Ibu cek pendeta-pendeta Bapak Ibu. Coba dicek. Mereka pola berpikirnya dalam membaca, merenungkan, menggali, menganalisa itu pakai kiasmus, pakai paralelisme terbalik atau linier. Saya jamin 100% linier. Saya menyampaikan metode kiasmus itu di media sosial, live. Salah satunya di TikTok. Saya menyampaikan penjabaran kiasmus. Banyak yang bertanya, kiasmus itu apa ya? Ada buku referensinya? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dan saya pikir, kalau Bapak Ibu tidak ada di kelas saya, Bapak Ibu juga nggak tahu. Ya Pak ya? Nah sekarang kalau kita saja yang sudah paham teologi sekian tahun, baru tahu sekarang, kita bayangkan orang-orang lain di sekitar kita yang tidak ikut kelas teologi di sini. Nah sekarang selanjutnya saya akan, karena waktunya juga sudah mau habis ya, saya mau ajak saudara untuk melihat satu contoh yang terdapat di dalam Galatia. Sebenarnya orang Kristen itu boleh disunat nggak sih? Boleh. 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 Tidak dilarang, Pak. Tidak dilarang. Oke. Oke, 3 aja cukup ya. 3 aja. Atau dari cewek satu, cewek. Yosefin, nanti kalau kamu jadi ibu, anakmu kamu sunatkan enggak yang laki? Iya Pak, karena kesehatan, alasan kesehatan. Oke, saya mau tanya nih ya, kalau alasan kesehatan, di mana ayat Alkitabnya? Tolong kasih tahu. Sunat untuk alasan kesehatan. Cari dulu. Sampai ayam bertanduk enggak ketemu, Bu. Enggak ada ayatnya. Sekarang kalau kita menyunatkan anak kita demi kesehatan, ya kita menyunatkan anak kita demi kesehatan, mana ayat firman Tuhannya? Mana? Tunjukkan sama saya. Saya akan ganti, saya akan bertobat, saya akan kasih tahu semua mahasiswa saya yang saya ajar bahwa saya salah ngajar. Saya salah ngajar. Sekarang saya mau tanya, konsep demi kesehatan itu dari Kristen atau dari mana? Dari mana? Dari Alkitab atau bukan dari Alkitab? Bukan dari Alkitab ya? Bukan dari Alkitab ya? Jelas itu, jelas. Itu bisa dari budaya, bisa dari agama lain. Kok berani-beraninya kamu menyunatkan anakmu dengan konsep di luar Alkitab? Berani-beraninya. Tidak berpikir kalau Tuhan marah. Siapa yang ngajarin kita? Bagi Paulus itu Injil lain, terkutuklah dia. Bapak Ibu tahu, sunat itu bukan hanya sekedar memotong kulit katan. Tidak sesederhana itu. Paulus paham sekali konsep sunat. Paulus sangat paham konsep sunat. Karena dia adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Sunat itu adalah berit milah. Apa itu berit milah? Upacara perjanjian dengan Allah. Jadi kalau saudara disunat, saudara melakukan satu upacara, bukan demi kesehatan. Saudara sedang melaksanakan upacara, mengikat perjanjian dirimu atau mengikatkan anakmu, perjanjian dengan Allah. Untuk apa? Untuk melakukan hukum Taurat. Jadi kalau kamu menyunatkan dirimu, kamu harus tinggalkan Kristus dan kamu melakukan hukum Taurat. Ini sunat adalah sunat upacara berit milah. Itu sudah sangat jelas dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-17. Paulus tahu konsep ini, sangat-sangat tahu. Karena itu, ketika Paulus melihat orang-orang di Galatia ramai-ramai mau menyunatkan dirinya, dia marah sekali. Dia katakan, terkutuk itu, sekalipun kalau itu yang katakan itu seorang malaikat sekalipun,
Kalau dia memberitakan Injil lain, terkutuklah dia. Lah sekarang apakah kita mau menjadi bagian orang yang terkutuk? Saya pikir kita nggak mau lah. Kita lihat Galatia 5 ya, ayat 2 sampai 12. Nah ini kiasmusnya Bapak Ibu. Sebentar Pak ya. Sebentar. Nah ini bentuk kiasmusnya. Ini bentuk kiasmus Galatia 5 ayat 2 dan dari ayat 2 sampai 12. Kemudian ini bentuk kiasmus Galatia 6 ayat 11 sampai 18. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau tahu, ini saya bahas secara mendalam seperti ini tentang sunat. Ya, bagi saya sudah mendalam sih ya. Tapi kalau bagi saudara belum ya enggak apa-apa juga sih. Oke, kita baca dulu ya bentuk kiasmusnya ya. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kalimat ini apa bisa dimengerti? Apakah ada yang mau komplain? Silakan komplain ke Paulus. Jangan komplain ke saya. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Pak, izin Pak. Sebentar, sabar. Memang kalau membahas ini selalu akan terjadi kontroversi. Tidak apa-apa, santai. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ayat yang keempat, kamu lepas dari Kristus. Jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Siapa yang lepas dari Kristus? Orang yang menyunatkan dirinya. Karena orang yang menyunatkan dirinya itu membatalkan perjanjian dengan Kristus dan mengembalikan perjanjian dengan Allah menurut Kejadian pasal 17 dengan melakukan berit milah. Paulus tahu benar konsep ini. Makanya Paulus wanti-wanti, jangan disunat, jangan. Kalau kamu disunat, Kristus tidak berguna, tidak berarti bagimu. Kenapa? Karena bagi Paulus, ketika seseorang menyunatkan dirinya, dia melepaskan perjanjian iman, diselamatkan oleh iman dan damai sejahtera oleh Kristus, lalu dia kembali untuk mengabdikan diri dalam berit milah, melakukan hukum Taurat. Begitu. Nah, lalu ada orang yang berkata, Pak, tidak seperti itu kata Paulus, Pak. Sebenarnya Paulus bilang boleh, Pak. Oke, Paulus bilang boleh. Sekarang saya mau tanya, adakah di Alkitab, khususnya di Galatia, yang menuliskan fakta bahwa setelah Paulus menuliskan Galatia pasal 5, semua orang Galatia disunat? Saya mau tanya, ada? Ada? Tidak ada. Kisah Rasul berapa, Pak? 16 ayat 1 sampai 3, Pak. Oke, silahkan baca, Pak. Kisah para Rasul 16 ayat 1 Iya. sampai 3. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Lain, Pak, konteksnya, Pak, ampun. Sebentar, Pak. Timotius itu ini dikenal baik oleh saudara-saudara Listra dan di Iconium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Iya, Paulus oke. menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Iya. Terus? Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Jadi, Oke, terus? nah itu yang saya tangkap. Jadi Iya. Timotius Nah, disuruh sunat, Pak. Iya, karena ibunya Yahudi, Pak. Dia punya darah Yahudi. Memang Titus nggak dipaksa, Pak, tidak diharuskan. Karena Titus bukan orang Yahudi. Nah, artinya Oke. kan mengenai sunat ini kan. Dan sekarang saya mau tanya, orang-orang Indonesia itu ada darah Yahudinya enggak? Ada darah Yahudinya enggak? Kita nggak tahu, Pak, karena masalahnya gini, kita pun nggak tahu silsilah kita dari mana, Pak. Iya, Sejarah awalnya. iya, sudah dicek, Pak. Orang Indonesia tidak ada yang berdarah darah Yahudi, enggak ada. Bahkan orang Batak yang mengklaim dirinya itu keturunan Yahudi karena budayanya seperti orang Yahudi, setelah dicek oleh pemerintah Yahudi, ternyata bukan orang Yahudi. Saya sih izin, Pak, ya. Saya sih Oke. menangkapnya itu karena memang konteks pelayanannya ada di
orang Yunani dan orang Yahudi, Pak. Iya, Jadi iya. harus berbeda pendekatannya. Kalau Itu sih saya menangkapnya. iya, betul. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak, tolong dijawab, apakah Paulus pelin-pelan? Oh enggak. Enggak. Lalu kenapa dia tulis begini dengan ayat ini? Apa maksudnya dia tulis ayat ini? Ini kan menjawab pertanyaan istilahnya yang ada di Galatia, Pak. Kenapa mereka sepertinya membebankan kepada Titus? Duh, apa hubungannya Galatia dengan Titus, Pak? Sorry. Iya kan Galatia 2 ayat 3 juga bilang gitu, Pak. Ayat 3 bilang apa, Pak? Ayat 3. Aku katakan setiap orang yang menyunatkan dirinya, ia wajib melakukan hukum Taurat. Iya. Galatia 2 ayat 3, tetapi kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Iya, karena Ya, saya berpikirnya sih dari situ ya. Dalam artian perlakuan atau ajaran Paulus kepada Titus dan Timotius itu berbeda. Iya. Tapi bukan berarti pelin-pelan karena ini kalau menurut saya berdasarkan konteks penginjilan ya. Iya. Kepada siapa nih Titus ada atau kepada siapa Timotius, orang-orang yang ada di sekitarnya, begitu, Pak. Oke. Ya, oke. Itu sih yang saya tangkap. Iya, silakan Pak, enggak apa-apa. Bapak punya konsep seperti itu, silakan. Diamini saja, Pak. Diamini. Kalau menurut saya tidak seperti itu. Ya, jadi kalau Bapak-bapak punya konsep yang lain, silakan ya, Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Karena salah juga kalau saya sebenarnya memberikan tekanan-tekanan yang seolah-olah mewajibkan Bapak Ibu mengimani gitu ya, atau seperti ini ya, karena ini adalah hasil eksegese saya dan mungkin Bapak Ibu mengeksegesinya dengan berbeda, silakan, enggak masalah. Tetapi kalau menurut saya itu masih belum bisa menggagalkan argumentasi saya. Karena setahu saya ketika Paulus menyuruh Timotius untuk disunatkan, itu Paulus melihat ada darah Yahudinya, ya, ada darah Yahudinya. Dan setiap orang Yahudi dan memiliki darah Yahudi, itu mereka harus mengikuti budaya Yahudi. Jadi penyunatan itu tidak hanya sekedar sebagai seorang yang harus melakukan hukum Taurat. Sebagai orang Yahudi, dia adalah orang yang memiliki budaya Yahudi dengan berkewajiban disunat dengan taat pada hukum adat istiadat Yahudi. Maka kalau Paulus mengatakan kepada Timotius untuk bersunat, oh itu it's okay. Tapi kalau kepada Titus tidak. Nah, nanti kita bisa cek dalam bahasa Yunaninya untuk Titus. Tapi memang saya belum sempat ya mengecek itu ya. Nah, sekali ini saya mau bicara soal kiasmusnya ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana kita menggunakan kiasmus ini untuk hermeneutik, untuk menggali. Dan ini dari sudut pandang saya. Ya, karena saya tahu ada beberapa suku yang anak laki-lakinya semuanya disunat gitu ya. Dan suku ini juga suku Kristen gitu. Nah, sekarang tinggal ditanyakan begini. Kalau kita disunat, itu atas rekomendasi siapa? Siapa yang merekomendasikan? Paulus? Paulus tidak pernah merekomendasikan orang Kristen disunat. Kalaupun itu pribadi, itu kasuistik. Kasuistik. Bukan menggeneralisasi, menggeneralisir. Bukan menggeneralisir ya, itu kasuistik. Kalau Bapak, Ibu menggunakan kasus-kasus kasuistik, lalu dipakai untuk menggeneralisir, itu keliru. Itu keliru, nggak boleh. Itu secara eksegese juga salah. Kalau Paulus mengatakan kepada seluruh orang yang dia layani, gereja-gereja, ayo rame-rame kita sunat yuk, demi kesehatan. Dan juga ya supaya orang-orang Yahudi yang ada di sekitar kita itu juga jadi tidak marah-marah sama kita. Ayo kita sunat semuanya. Bisa, Paulus bilang begitu, bisa. Tapi Paulus tidak mau. Karena Paulus tahu konsep sunat menurut
Alkitab menurut perjanjian lama itu seperti apa. Jadi itu yang Bapak-bapak sampaikan itu kasuistik itu, kasuistik. Nggak boleh digeneralisir, nggak boleh. Kalau saya loh ya. Izin Pak Ronald, biar Iya. saya jawab sebentar aja Pak. Iya, silakan Pak, silakan. Di kita orang Nias Pak, Iya. setiap laki-laki itu harus disunat loh Pak. Oh gitu. Iya, jadi begini Pak. Iya, Sebenarnya kalau kuperhatikan di Iya. sana nggak ada hubungannya dengan agama atau kepercayaan ya, Kristen atau Islam. iya, Karena sudah turun temurun sudah dilakukan itu Pak. Jadi gitu. saya rasa nggak ada hubungannya dengan apa yang disampaikan Paulus ya, karena saya juga bagian dari orang Nias. Iya, Tidak ada kebiasaan ya, dan nggak pernah berurusan dia dengan kepercayaan gitu Pak. oke. Itu Pak. Oke. Karena saya juga suku Nias Pak. Apakah kemudian adat istiadat dan budaya manusia itu lebih tinggi dari firman Tuhan? Kalau budaya manusia lebih tinggi dari firman Tuhan, berarti apa yang dikatakan kepala suku itu bisa menggagalkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Jadi kalau kalau bicara budaya, jangan berpikir bahwa budaya itu tidak bersalah. Budaya bisa berdosa. Adat istiadat bisa berdosa. Pak, itu umurnya udah ratusan tahun, nggak peduli. Mau umurnya jutaan tahun, kalau bersalah dan berdosa, ya bersalah dan berdosa. Itu kalau bicara soal budaya ya Pak. Kalau kita menggunakan budaya sebagai argumentasi kita. Budaya bukan firman Tuhan. Adat istiadat bukan firman Tuhan. Dan kita nggak boleh menempatkan itu di atas firman Tuhan, nggak boleh. Apalagi kemudian mengkompromikan antara firman Tuhan dengan budaya, itu sinkretisme Pak. Dan apa yang disampaikan Pak Bondan, itu kasuistik. Kenapa harus digeneralisir? Siapa yang memberikan hak, siapa yang merekomendasikan, mengotoritasikan yang kasuistik itu menjadi ukuran generis, ukuran umum? Siapa yang katakan itu? Berarti dia lebih hebat dari Paulus kalau menurut saya. Izin Pak Ronald. Iya. Saya gini, saya juga nggak setuju bahwa setiap case yang ada di Alkitab ataupun yang menjadi kesaksian pribadi dari hamba Tuhan dan itu memang benar terjadi. Misalkan contoh, dulu kan rame kalau mau sesuatu tumpang tangan, doain, Iya. jadi itu. Iya. Itu kemudian di generasi saya juga nggak setuju itu. Tapi gini, saya berangkatnya itu bukan generasi Pak. Jadi saya berangkatnya itu adalah semata-mata adalah penyampaian kabar baik. Karena saya melihatnya itu dari 1 Korintus 9, 19 sampai 22. Seperti halnya juga tentang mengenai makanan yang haram atau tidak, menjadi batu sandungan atau tidak. Bahkan ketika apapun yang kita katakan gitu atau kita sampaikan, kita ucapkan, kalau itu tidak menjadi berkat, ya jangan diucapkan. Kan artinya hidup kita itu jadi seperti yang dikatakan di 1 Korintus 19:22 ini. Iya, oke. Katakan pada prinsipnya kan Paulus bisa menjadi orang Yahudi, dia juga bisa menjadi orang Yunani. Dia juga bisa menjadi hidup seperti di bawah hukum Taurat, tetapi di satu sisi dia juga hidup enggak di bawah hukum Taurat. Di satu sisi dia hidup sebagai orang lemah, tetapi di satu sisi juga dia hidup sebagai orang yang kuat. Jadi itu sih alasannya Pak. Ya, tapi tidak boleh kemudian diterapkan untuk sunat Pak. Beda Pak. Paulus katakan yang penting itu adalah sunat hati. Sunat hati. Jadi tetapi saran-saran dia kepada Timotius itu bagaimana Pak? Ya itu kan ada darah Yahudinya Pak. Ada darah Yahudi. Kalau Bapak ada darah Yahudi, silahkan diizinkan sama Paulus. Kalau Bapak ada darah Yahudi. Ini orang Galatia kan nggak ada yang berdarah Yahudi, Pak. Bukan, yang di Kisah Rasul ini kan bapaknya jelas Yunani, Pak. Iya kan, ibunya kan Yahudi, Pak. Oh iya, oke, sorry. Aduh. Tapi oke lah ya, daripada kita ini berdebat kusir, dan apa yang disampaikan Pak Bondan itu hermeneutiknya, eksegesenya masih maaf ya Pak ya, Pak Bondannya. Eksegese yang Bapak sampaikan itu eksegese gatuk kalau menurut saya Pak. Tapi oke lah, tetap saya hargai. Hargainya adalah bahwa kita memiliki aliran dan keyakinan yang berbeda, dan saya akan tetap menghargai
interdenominasi di kelas ini. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai paham yang berbeda, silahkan. Tetapi kalau bisa, saya mohon bikin eksegesenya. Kalau bisa nanti pada waktu menulis makalah eksegese itu bicara soal sunat. Nanti kalau cocok dengan apa yang saya sampaikan di sini atau menggugurkan teori saya yang ada di papan tulis ini, wah itu saya kasih A itu. Saya pasti kasih A. Bahkan A+ mungkin ya. Nah, jadi begini, Paulus katakan berulang kali, bukan sunat jasmani, tetapi sunat rohani, sunat hati, sunat hati. Kalau saya sudah kasih nasihat sunat hati, lalu kamu menyunatkan dirimu, berarti secara rohani, kamu membatalkan perjanjian iman bersama dengan Yesus, lalu kamu kembali kepada, mendedikasikan kembali kepada berit milah, hukum sunat menurut Kejadian pasal 17. Itu Paulus paham sekali itu, hukum sunat itu. Makanya dia wanti-wanti, jangan deh. Jangan. Nah, kemudian ada yang mengatakan begini, Pak, tapi kan Paulus sendiri bilang bahwa bersunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya. Tetapi yang menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Artinya begini Pak, kalau kita ini sudah ciptaan baru, nggak masalah Pak disunat. Kan disunat nggak ada artinya. Nah, ada yang bertanya seperti itu. Lalu saya kasih jawaban itu dengan kiasmos. Bahwa ternyata ayat yang tadi dijadikan argumentasi itu di ayat yang ke-15. Sebab bersunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Yang menjadi ayat korespondensinya adalah 13. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Jadi ayat 15 ini berkaitan dengan ayat 13. Jadi Paulus itu ingin bilangnya begini. Kamu mencoba untuk berpikir bahwa sunat itu segala-galanya. Orang yang bersunat pun tidak melakukan hukum Taurat. Apalah artinya kalau dia bersunat lalu dia juga tidak melakukan hukum Taurat? Kamu pikir sunat itu segala-galanya? Orang yang bersunat itu loh tidak taat pada hukum Taurat. Jadi orang yang bersunat kalau dia tidak taat, apa artinya sunat itu? Itu sebenarnya yang dimaksudkan ayat 15. Tapi ketika orang Kristen melihat ayat 15, pikirannya beda. Pikirannya apa? Sebab bersunat tidak ada artinya. Wah, berarti boleh dong. Kan yang penting itu kita bertobat menjadi ciptaan baru. Ini Paulus sama sekali tidak pernah berpikir seperti yang kita pikirkan. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, ini saya gali sedikit dari bahasa aslinya. Ini Galatia 6 ayat 15, itu bahasa aslinya seperti ini. Jadi kalau dikatakan di sini ya, gar Kristo Yesu hute peritome tu iskui. Ini adalah kalau kita terjemahkan, sebab dalam Kristus Yesus sunat itu tidak ada gunanya. Sebab dalam Kristus Yesus sunat tidak ada gunanya. Itu yang bersunat. Yang tidak bersunat sebenarnya tidak jadi masalah. Kalau dia tidak bersunat, yang bersunat itu tidak berarti bagi Yesus. Lalu sekarang sesuatu yang tidak berarti bagi Yesus, lalu kita berupaya dengan keras hati menyunatkan anak-anak kita misalnya, atau menyunatkan diri kita. Bagi Paulus, kita yang sudah tahu kebenaran melakukan itu, kita membatalkan ikatan perjanjian kita dengan Kristus dan masuk dalam ikatan perjanjian baru berit milah. Makanya Paulus katakan, setiap orang yang menyunatkan dirinya, di sini, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Lalu kemudian Paulus di belakang layar bilang, boleh disunat, boleh. Ya, boleh. Saya pikir Paulus bukan begitu orangnya. Oke, sebentar. Nah, jadi begini. Yang ingin saya tekankan adalah begini. Ketika kita menggunakan kiasmos, sesuatu yang bagi kita, sesuatu yang
ada satu ayat yang di dalam pemikiran kita itu seolah-olah itu sulit sekali kita mengerti. Tetapi ketika kita menggunakan kiasmos, kita jadi mudah memahaminya. Kenapa? Karena ketika ayat itu sulit, kita lihat saja ayat korespondensinya. Ayat korespondensinya di mana? Di ayat yang ke-13. Oh, ternyata maksudnya ini. Sekalipun bunyinya agak sedikit beda. Tapi dengan ayat korespondensi, kita dapat paham. Ayat 15, kok jadi seperti pelin-pelan ya Paulus ini ya. Tapi ketika kita melihat ayat 13, oh ternyata Paulus tidak pelin-pelan. Maksud Paulus lain kok dengan bahasa Indonesia yang ditulis. Kalau dalam bahasa Indonesia yang ditulis seperti ini, seolah-olah kalimat ini jadi ambigu. Akhirnya dalam keambiguannya itu berpikir, saya ada di masyarakat Islam, di masyarakat yang lebih banyak orang Muslimnya. Nanti kalau anak-anak saya di kampung tidak disunat, nanti dibully, kasihan, nanti ditolak, nanti dikata, "Weh, kamu tidak sunat, udah tidak usah ikut kami." Daripada anak saya dibully, udahlah, kasihan anak saya sunatkan aja lah demi kesehatan. Apakah itu dasarnya kita menyunatkan diri? Oke. Begini Bapak Ibu ya, ini kembali saya mau luruskan. Saya sebenarnya berniat hanya untuk memberikan contoh salah satu manfaat dari kiasmos. Hanya ternyata contoh yang saya ambil ini contoh yang saya ambil ini ternyata membuat banyak orang jadi gusar. Makasih Pak, bukan ini Pak, nggak apa-apa Pak, namanya kan di kelas Pak. Kalau kata anak sekarang ini agak lain. Iya, oke Pak. Jadi kalau menurut saya telah mengeksegesinya sedemikian rupa, saya telah mengujinya sedemikian rupa, saya tetap kembali dalam pemahaman bahwa Paulus tidak pernah merekomendasikan orang Kristen untuk disunat. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu punya pemahaman yang lain, Bapak Ibu sejahtera dengan itu, silahkan lakukan. Ya, saya tidak memiliki kompetensi dan kuasa apapun mempengaruhi Bapak Ibu. Apalagi kita beda denominasi, kita beda aliran, ya, kita tidak sedarah daging. Jadi ya silahkan saja. Apalagi kalau saya lihat Bapak Ibu sudah punya dasar sekolah teologi, ya, Bapak Ibu sudah tahu bagaimana pengambilan keputusan etis. Karena kita sebagai orang Kristen itu tetap walaupun kita memiliki perbedaan, tetapi kita tetap harus berusaha tetap bersatu. Kita tetap berusaha harus bersatu. Ya, kalau seandainya ternyata yang dilakukan itu keliru, ya silahkan bertanggung jawab sendiri sama Tuhan. Saya senang Bapak Ibu menyampaikan segala sesuatunya, karena dengan demikian maka akan menjadi semakin baik suasana kelas kita. Itu dari segi suasana, karena suasana kelas kita menjadi hidup. Dan yang kedua, ketika kita menyampaikan sesuatu dan kemudian mendapatkan kontras di sana sini, itu baik sebenarnya. Baik untuk menguji di satu sisi, baik juga untuk mengkoreksi di sisi lain. Kalau saya sebagai yang penyampai materi, materi saya diuji. Tetapi bagi mereka yang tidak menyampaikan materi, apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi koreksi, atau tidak membuat apa-apa. Berarti ya mengeraskan hati. Enggak Bapak Ibu, bukan mengeraskan hati, tetapi memiliki pendirian terhadap keyakinan yang mula-mula. Itu aja, bukan mengeraskan hati. Ya, ini saya ganti kalimatnya. Tetap pada pendirian mula-mula. Apa pendirian mula-mulanya? Enggak masalah untuk disunat. Silakan. Ya, kalau saya paksa malah saya salah nanti. Oke, Bapak Ibu, saya minta maaf ini karena waktunya sudah lewat 11 menit. Apakah nanti harus dipotong besok dengan
molor 11 menit? Oke, kalau begitu kita besok masuknya agak lebih lambat 11 menit. Yang harusnya masuk jam 4, nanti besok kita akan masuk jam 4 lewat 11 menit. Ini saya lihat dari patokan komputer saya ya. Mungkin jamnya agak sedikit beda. Ya, tapi saya sama ya. Oh ya, oke. Ya Soki nggak jadi tanya. Udah habis waktu Pak Bondan, habis Pak Bondan. Jam 4:30 besok. Pak Bondan. 4:30 besok. Nggak apa-apa. Maklum Pak Ronald. Iya. The Omnibus Dubi Tandem. Iya, The Omnibus Dubi Tandem. Ya, itulah salah satu efek The Omnibus Dubi Tandem. Tetapi kalau kita saya mengambil apa yang dinasihatkan Carson, sekalipun kita The Omnibus Dubi Tandem, seharusnya kita juga harus memiliki kerendahan hati untuk siap untuk dikoreksi. Ya, kalaupun kita ternyata memang harus dan wajib dikoreksi, ya kenapa tidak? Karena koreksi itu menimbulkan pertobatan, dan pertobatan itu indah di mata Tuhan. Dan ketika kita bertobat itu seluruh malaikat di surga bersorak-sorai kok. Tidak ada yang negatif untuk pertobatan. Ya Pak Bonang? Ini Pak Bonang kok ketawa-ketawa aja nih. Ini saya curiga ini ketawanya mentertawai saya ini. Oke. Nggak apa-apa. Saya sudah terbiasa ditertawai kok Pak. Nggak apa-apa. Kalau yang udah disunat itu bertobatnya gimana Pak? Aduh. Itu dia yang sudah disunat, gimana cara bertobatnya? Itu yang gua ketawa, Pak Sorman ketawa kayaknya. Itu apa itu Pak Yasuki? Kalau yang sudah disunat, bagaimana cara bertobatnya? Cari kulit katan yang sudah terpotong, Pak. Kulit katan itu waktu terpotong dibuang di mana, diambil lagi, disambung. Dosa tidak mendatangkan maut itu, Pak. Yang satu itu beda soal itu. Oke. Ini Kita bahas lagi besok. iya, ini kita intermezzo ya. Yang jelas Pak Yasir sudah disunat itu. Kasihan nih Melika yang di sana udah jam berapa ini? Oke. Jam Oke. 11 di sini, Pak. Oke, Elika di mana, Elika? Morotai, Pak, Maluku Utara. Oh, iya. Wah, ini waktunya kamu sudah tidur pulas ini ya. Ya udahlah kalau gitu Elika tutup dalam doa lah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa dalam doa. Ayo bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam sepanjang perkuliahan kami malam hari ini. Biarlah setiap pelajaran yang sudah kami terima dapat kami terapkan. Jika kami menggali firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, agar setiap kami hamba-hamba Tuhan, bahkan semua kami yang mengikuti perkuliahan ini semakin mengerti apa yang Tuhan ingin disampaikan bagi kami semua. Tuhan berkati Bapak dosen yang sudah mengajar kami. Tuhan tambah-tambahkan hikmat lebih lagi, kesabaran yang memimpin bagi kami semua. Bentar Tuhan kami akan berpisah dari ruang Zoom ini dan kami akan beristirahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa lagi besok. Tuhan Yesus memberkati. Maaf ya Pak Ronald. Terima kasih Pak Ronald. Terima kasih teman-teman.